Jadi korupsi itu sudah merupakan berita, kebutuhan berita setiap hari. Jadi kita istilahnya tiada hari tanpa kasus korupsi. Banyak anggaran negara dipakai buat ya itu plesir atau jalan-jalan apa kenikmatan individu para pejabat, akhirnya dihabis-habisin anggaran negara. Harusnya bisa sisa mungkin untuk subsidi. Kita harus tegak pada Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 adalah konstitusi kita. Gibran naik karena melanggar konstitusi. Halo Sobat Logika, jumpa lagi bersama saya Bowo dalam acara Omon-Omon Politik di Logika Bicara. Di studio hari ini kita lihat sudah tersaji kopi dari produsen, langsung bos produsen kopinya ada di sini sebagai narasumber juga, Gus Eko. Ya, Gus Eko. Sobat Logika, kemarin kita sudah bicara soal negara tikus, katanya Bang Jimmy demikian, ya, negara tikus. Nah, kita lihat sekarang ini di kabinet merah putih bentukannya Pak Prabowo, tercatat itu ada 17 menteri peninggalannya Presiden Jokowi sebelumnya. Dan kita lihat selama 6 bulan ini kita rasa dan kita lihat sendiri seperti tidak ada prestasinya gitu. Bahkan menambah persoalan bagi negara ini dan membingungkan Pak Prabowo juga tentunya. Misal ya, Menteri Kesehatan Budi Sadikin itu yang sudah declare ke media ketika berkunjung ke kediamannya Pak Jokowi di Solo. Pak Jokowi bos saya. Ini akhirnya menjadi polemik, terus kabinet menjadi kontraproduktif karena terjebak pada polemik itu, muncul isu soal matahari kembar begitu. Nah, ini sudah ada narasumber saya, Gus Eko, adalah aktivis 98 dan kini berwirausaha di kopi. Gus Eko yang membina ratusan petani kopi di Pacitan. Dia akan bicara dalam konteks reshuffle kabinet. Nah, kedua juga ada Bang Jimmy Sihaan yang akan mengomentari dan memberikan analisa mengenai anak buahnya Pak Prabowo di dalam kabinet. Nah, ini kita melihat nih Gus Eko, bahwa ada 17 menteri di kabinet merah putih bentukannya Pak Prabowo, ya, itu nggak ada prestasinya. Bahkan orang-orangnya Jokowi, 17 menteri itu orang-orangnya Jokowi, masih saja menggunakan relasi kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Misal kita sebut ya, dalam contoh kasus mengenai BBM oplosan, Pertamina. Itu kan disebut-sebut bahwa Menteri BUMN, Erick Thohir, gitu, menggunakan relasi kekuasaan untuk mendapatkan privilege. BBM dari Pertamina dengan harga murah, diskon besar-besaran. Itu yang menyeret Adaro Energi, kepunyaan dari kakaknya Erick Thohir, si Boy Thohir. Ini makin menggila-gila. Kalau kita lihat episode kemarin mengenai negara tikus, ya emang tikus sesungguhnya. Kabinet ini isinya tikus semua. Gitu. Nah, kalau tikus ini dibiarkan, gitu, tidak segera dirombak reshuffle atau tidak dibuat reshuffle kabinet oleh Pak Prabowo, menurut Gus Eko dalam kacamata spiritual, Indonesia ke depan akan terjadi seperti apa? Monggo. Terima kasih, Bro Bowo. Secara spiritual kita lihat harusnya ada perbaikan ya buat Indonesia ke depan. Terus kita harus lihat bahwa sistem demokrasi yang kita pilih kan bukan sistem monarki ya.
sistem demokrasi itu kan vox populi vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Iya. Nah, ini termasuk aspirasi 27 tahun yang sudah berjalan reformasi yang melengsarkan Pak Harto. Pak Harto waktu itu melengsarkan juga Bung Karno, bukan Pak Harto aja. Bung Karno terpaksa lengser karena mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Ya. Dan bersifat otoritarianias, termasuk memenjarakan berapa banyak oposisi. Ya. Nah, kita lihat bahwa jika Prabowo tidak memperbaiki sikapnya, ini kan kabinet politik, Iya. kabinet bargaining politik. Kalau katanya Bang Jaya, kabinet tikus. Ya, kabinet tikus. Eh. Berarti kan sudah tidak ada yang dicontoh suri toladan Tutpuri Handayani, Ya. Imadio Mangunkarso. Oke. Nah, jadi dari depan penampakan negara kita itu sudah putus asa generasi masa depan itu. Terus kemudian tidak ada yang jadi matahari yang bersinar terang, ya, memberikan contoh suri toladan. Oh, ternyata di sekeliling matahari ini banyak meteor nih, meteor yang merusak permukaan bumi, kan seperti itu. Kalau meteor Garden nggak apa-apa, banyak yang nonton ya. Iya. Meteor ini, Pak, menteri-menteri yang tidak punya prestasi di kabinet Jokowi kan selama 2 periode. Ini udah jadi kesimpulan secara fakta, real. Kabinet Jokowi, era Jokowi, nggak punya prestasi apapun. Malah kerugian yang besar bagi negara. Pertama IKN, berapa triliun anggaran negara di situ mandek. Kan tidak cepat-cepat dinikmati masyarakat IKN itu. Nah, kemudian kemarin Rempang, terus beberapa PSN, segala macam yang ternyata PSN menciptakan semacam teori apartheid. Jadi warga negara atau rakyat Indonesia yang miskin kayaknya nggak pantas hidup berdampingan dengan warga negara yang kaya raya. Jadi perlu diusir dia keluar dari wilayahnya. Ini sebenarnya mirip apartheidnya Zionis sebenarnya. Atau waktu itu Afrika Selatan lah. Nah, Sebelum Nelson Mandela ya. Iya, sebelum Nelson Mandela. Nah, secara spiritual berarti Prabowo gagal jadi Ratu Adil. Ratu Adil. Nah, ini kan sebuah konsep. Misalkan dahulu kita Bung Karno menginikan dirinya sang penyambung lidah rakyat. Wah, Pak Harto bapak pembangunan. Nah, semuanya kan. Nah, Jokowi kan juga Nyambung lidah oligarki. wah, ternyata bukan menyambung wong cilik, wong licik. Nah, terus apa yang mau diharapkan jika tidak secara spiritual kita sudah terpapar, terbuka ini hijabnya masyarakat ini. Ketidakjujuran yang luar biasa, kerusakan moral, kerusakan akhlak, kerusakan etika pejabat. Apa yang mau ditiru oleh generasi mendatang? Kebohongan dimenangkan, penindasan dimenangkan, rakyat diusir kok malah lebih buruk dibanding pemerintahan Pak Harto. Nah, ini jadi PR nih buat si Prabowo untuk bertindak sesuai, kalau purnawirawan TNI ngomong sesuai ini akal sehat lah, untuk pengabdian, patriotisme untuk negara dan bangsa. Nah, pertama ada pemborosan di situ. Kita kan ngegaji orang-orang nggak jujur, orang-orang menjahat, ngegaji tikus, bikin kementerian baru, bikin proyek baru, kasih keju ke tikus ya. Contohnya program MBG, banyak yang keracunan, banyak yang belum dibayar. Kan bener kan MBG. Terus yang makan beracun gratis. Nah, terus kemudian nanti koperasi desa mungkin akan menimbulkan kepala desa yang bermasalah baru lagi mungkin. Penyimpangan. Nah, belum ormas yang belum ditindak oleh Prabowo. Ini kan kayak kembali ormas-ormas ini udah merasakan masyarakat. Kenapa? Orang berusaha dipalak tiap bulan. Ada yang 1 juta, 3 juta, ada yang 1 ormas, 20 ormas, 30 ormas. Ini kan udah, ini termasuk yang menimbulkan iklim investasi di Indonesia nggak menjanjikan, nggak promising. Terus apa yang mau dipanen sebagai bonus jika kita membesarkan generasi muda kita dengan kerusakan-kerusakan yang
saling terkait ini. Oke. Nah, satu-satunya kesempatan kita adalah jika kita dapat peluang dari Gusti Allah, dari Tuhan, kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita mengulangi kesalahan yang sama, berarti itu ada choice pilihan kita. Termasuk pilihan elit untuk melakukan kebusukan kembali. Nah, kalau memang ini supaya tidak tercatat sebagai sejarah kelam bangsa Indonesia terulang kembali, seperti Bang JS ngomong, udahlah, kita harus sungguh-sungguh boleh kita mempromosikan saudara, keluarga, circle kita, tapi harus standar itu harus memenuhi syarat, punya kemampuan, terus kapabilitas, keilmuan, pengetahuan yang memang dia unggul gitu. Jangan hanya sekedar relawan yang bersifat menyanjung, menjilat individu tertentu, diangkat jadi menteri, diangkat jadi wamen. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi anggaran negara, duit rakyat, duit pajak dipakai menggaji untuk menjajah rakyatnya sendiri. Ironis ya. Ironis karena kan kita harus jujur bahwa jangan-jangan negara kita udah bersikap lintah terhadap rakyatnya. Ini sangat berbahaya. Oke. Bang Jimmy, tadi saya bisa simpulkan apa yang disampaikan oleh Gus Eko barusan, bahwa perubahan itu adalah keniscayaan bila tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, begitu. Jadi pada saat Pak Prabowo ini membentuk kabinet merah putih, publik melihat dengan mata telanjang 17 menteri Jokowi yang diakomodir di KMP itu hampir semuanya bermasalah, tapi tetap diakomodir. Artinya nggak akan ada perubahan pemerintahan Prabowo ini bila tidak menyingkirkan orang-orang Jokowi yang ada di dalam KMP. Misal kita sebut ya, kayak Airlangga Hartarto, dulu pernah tersandung kasus dugaan korupsi minyak goreng yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah, dan banyak hal, termasuk Bahlil juga segala macam. Pak Prabowo ini apa nggak memikirkan secara seksama, secara matang gitu, perahu ini harus saya kendalikan secara baik supaya penumpang tidak worry, tidak cemas. Tapi tikus-tikus ini masih dipelihara sama Pak Prabowo. Sebetulnya ada strategi apa yang dilakukan Pak Prabowo sampai melihara tikus-tikus di dalam kabinetnya ini? Tikus-tikus orang-orangnya Jokowi lah gitu. Ya, silakan. Makasih Mas Bo. Kita mulai dari janji politik kampanye dulu. Kampanye itu ada disebut bahwa akan ada kabinet kabinet ahli. Dan itu tidak terwujud sampai sekarang. Ahli juga, Bang. Ahli menipu. Tapi yang terwujud ini adalah dipakai istilah keberlanjutan kan. Jadi sesungguhnya Pak Prabowo ini hanya melanjutkan daripada pemerintahan Jokowi. Nah, itu yang terjadi satu. Tetapi yang kedua adalah bahwa ini sudah lebih dari 6 bulan kabinet politik ini dipakai. Jadi ini kan kita sebut kabinet politik karena dia melanjutkan pemerintahan atau penguasa yang sebelumnya. Nah, apalagi di situ ada Mas Gibran sebagai wakil presiden, itu juga menjelaskan bahwa Presiden Mulyono yang sebelumnya berkuasa, Jokowi, ya itu masih cawe-cawe. Nah, ketiga, melihat keadaan sekarang, ya, apakah Presiden melihat ada kelemahan, ya kan, di tim 17 ini. Katakanlah kita sebut tim 17. Nah, kalau dia bilang itu tidak ada kelemahan, nah ini masalah. Karena antara janji kampanye sama keadaan sekarang, jadi tidak inline dan boleh dikatakan Presiden Prabowo ingkar janji. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan selanjutnya adalah kabinet ahli.
Kenapa kabinet ahli diperlukan pada saat ini? Karena kita menghadapi gelombang besar. Ini gelombang global ini benar-benar gelombang dahsyat di dunia internasional ini. Ini bukan gelombang artinya riak, tapi ini memang gelombang yang menurut saya gelombang besar. Kalau riak gelombang itu kecil, tapi ini kita hadapi gelombang yang besar. Dan ini menurut saya bukan hanya gelombang, tetapi akan ada lagi nanti katakanlah angin badai. Tsunami. Ya, akan ada tsunami. Dan ini yang terjadi sekarang di dunia. Bahwa terjadi tsunami global di kemudian hari, ya ini kita perlu waspadai. Tetapi menurut saya, kenapa kita perlu kabinet ahli? Satu, dari pengalaman, sejak zaman Pak Harto itu, berhasil menaikkan rata-rata 7% ya kan, pertumbuhan, itu karena kabinet ahli. Bukan maksud saya untuk meniru korupsinya ya, tapi meniru keahliannya. Nah, kalau korupsinya tetap berjalan, ini kan Pak Harto nih, warisan Pak Harto nih, korupsi ini. Bukan warisan siapa-siapa. Termasuk Soekarno juga memiliki satu warisan, itu Yusuf Muda Dalam, itu kan kena juga itu gubernur BI, korupsi. Bahkan pada saat itu dia dihukum mati, tapi udah meninggal lebih dulu. Yusuf Muda Dalam itu. Jadi kembali ke kabinet ahli. Pak Harto itu saat itu memilih, katakanlah di bidang ekonomi, ahli-ahli tamatan dari Eropa dan tamatan dari Amerika. Dua campuran inilah yang menjelaskan kepada kita kenapa pertumbuhan itu bisa maksimum, karena ada kesungguhan daripada ahli itu yang dicampur dari ekonom dari Eropa, dari Belanda, dari Jerman, dan yang kita sebut sekarang lebih terkenal dari Berkeley dan lain-lain. Nah, ini yang bercampur menjadi satu teamwork ya, yang membangun ekonomi kita bertumbuh. Dan ada kedua, suntikan IGGI. IGGI itu adalah sumbangan ya, soft ya, loan yang diberikan negara-negara Eropa untuk Indonesia, diketuai oleh Belanda sebagai tim lagi itu. Jadi dua, satu suntikan, satu keahlian. Keahlian inilah sebagai teamwork, sebagai dapur. Nah, kabinet ini kan dapur, ya, yang memasak segala sesuatu, yang menciptakan regulasi dan menciptakan policy, dan ditambah dengan fund yang diterima dari IGGI. Inilah yang membuat ekonomi kita stabil. Tapi kalau kita lihat lagi politik yang stabil karena soal militer, ada Pangko Kamtib, ada lain-lain pada saat itu. Jadi sehingga orang tidak bisa kita sebut sebagai negara yang otoriter saat itu, zaman Pak Harto. Berbeda sama sekarang. Jadi kalau zaman sekarang, jika Pak Prabowo, ya kan, targetnya 8%, ya harus meniru hal yang positif, yaitu para ahli. Para ahli inilah yang membangun nanti hingga mencapai 8%. Bukan para politician seperti sekarang. Nanti dia memasak dulu di kabinet, ya kan, membuat irama dan membuat rencana yang baik, dan kemudian dari situ baru ada nanti keputusan politik. Jadi kita memerlukan keputusan politik untuk membangun, untuk mencapai rencana, dan bukan menjadi bencana. Nah, ini rencana bisa jadi bencana kalau memang yang menjalankan itu bukan ahli, karena politician. Iya. Kira-kira gitu, Mas Bo. Jadi tadi Bang Jimmy sudah sampaikan nih Gus Eko bahwa KMP ini diisi oleh politisi sehingga misi dan visinya nggak deliver gitu. Visi dan misinya Pak Prabowo nggak deliver. Sampai sekarang juga cita-citanya Pak Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8% tidak tercapai, susah.
Apalagi sekarang juga utang luar negeri sampai lebih dari 8.000 triliun gitu kan. Pendapatan hampir 10.000, pendapatan pajak tidak tercapai gitu. Nah kemudian nih kan ada analisis liar dari publik ya terkait soal reshuffle dalam pertemuan antara Prabowo dengan Megawati yang kedua kemarin gitu. Muncul ada isu wah bakal ada reshuffle nih gitu karena sudah mulai terajut secara harmonis ya antara Megawati dengan Pak Prabowo. Nah, itu analisis liar. Kalau dalam kacamata Gus Eko gitu kan, pakar dari gestur gitu. Benar nggak sih analisis seperti itu akan ada perombakan kabinet, terus kemudian apakah Prabowo juga tersadar bentuk kabinet itu harus second kabinet, orang yang tepat, gitu. Right man in the right place. Ya. Pakar gestur, Gus Eko. Ya. Silahkan. Kalau dari gestur sebenarnya Prabowo udah sadar dari sebelum mulai Pilpres ya. Nah, saya nggak tahu pertemuan apa yang dibicarakan waktu di Hambalang itu ada Luhut, ada Jokowi, ada Prabowo. Saya nggak tahu isinya apa. Tapi entah kenapa sepertinya gestur Prabowo seperti tersandra. Oke. Ini kelihatan dari betapa banyak Prabowo curhat ke masyarakat. Betapa banyak Prabowo semacam kayak omon-omon dalam artian tolong kabinet menteri yang tidak mampu mengundurkan diri. Terus nanti pokoknya yang terlibat korupsi harus dikembalikan ke negara. Kan diampuni. Ini sebuah sesuatu yang absurd dalam gestur karena kekuasaan tertinggi yang diberikan rakyat itu di Indonesia sistem presidentil ya ke presiden. Nah, kita juga jadi transparan juga ngelihat KPK prestasinya apa selama ini. Nggak ada. Harus jujur juga KPK. Nggak ada prestasinya. Makanya Prabowo semacam seperti mengaktifkan Kejagung kembali. Nah, ini Prabowo tersandra, terus keinginan Prabowo ini mungkin ditangkap oleh purnawirawan TNI. Ini kasihan nih teman saya nih. Kayaknya kok seperti tersandra. Gatot. Mengutip dari slogannya Liverpool. Iya. You'll never walk alone. Ada gitu nih. Nah, ini juga purnawirawan TNI yang sudah yang seharusnya sudah purna tugas melihat secara kritis. Harusnya prajurit TNI yang aktif, aparat Polri yang ingin kebaikan buat Polri juga harus mulai melihat ini. Jangan ngikutin senior-senior yang rusak. Nah, kenapa? Jiwa keperwiraan itu kan makanya banyak perwira itu harus bisa melihat patriotisme itu serba tinggi. Jangan berarti karena dia di kesatuan terus melihat atasannya salah ditiru. Berarti kan cuman mengulang keburukan, menambah hal busuk jadi busuk. Nah, ini sebenarnya udah dilakukan banyak individu di kepolisian termasuk Novel Baswedan, terus kemarin yang membuka BBM, terus yang mati dibunuh di Sumatera ya, yang tambang apa. Nah, di TNI juga Gatot pernah bicara waktu masih menjabat juga. Jadi memang kita harus mulai, orang baik itu harus mulai berkonsolidasi. Harus berkumpul, harus belajar mengatakan tidak terhadap kerusakan. Karena kita harus lihat, bukan berarti politisi, tadi kan politisi gitu. Politisi selama kita lihat dari semenjak berdirinya NKRI ini, politisi khianat. Jadi kita harus sadar bahwa nasionalisme yang ditumbuhkan oleh H.O.S. Cokroaminoto ternyata dalam perjalanannya mengalami pengkhianatan oleh Bung Karno, oleh Pak Harto, oleh yang lain-lain segala macam, Pak Harto segala macam, bahwa ternyata korupsi dan pengkhianatan itu budaya kita juga, harus kita buka. Kultur ya. Kultur. Sejak zaman Orde Lama udah terjadi. Udah terjadi juga. Tadi yang disinggung Bang Jimmy, Yusuf Muda Dalam, penyelewengan dana revolusi. Jadi kita harus mulai ngelihat apa yang
Kita harus belajar berani mengatakan tidak kepada individu-individu oknum yang berkuasa, yang entah pangkatnya jenderal, yang apa mungkin elit apa, tindakan Anda salah, nggak bisa. Jadi memang harus ada kekakuan dalam konsep kenegaraan, kekakuan untuk berkata yang benar. Seperti contohnya, Menteri Pertanian Jepang yang baru diganti, mengundurkan diri. Karena dia kelepasan ngomong, saya beras nggak pernah beli. Padahal beras lagi ngalamin kenaikan harga 2 kali lipat di Jepang. Terus kemarin kementerian apa di Eropa juga mengundurkan diri. Terus banyak contoh di negara-negara Norwegia, Islandia, Swedia, Jerman. Menteri pakai kendaraan umum. Ya. Nah, kita katanya efisiensi. Kok kendaraan dinas malah naik dari 870 berapa juta jadi 900 berapa? Di mana efisiensinya? Belum provider apa namanya? Nah, pengawalnya tuh ya. Belum pengawalnya. Ya. Terus sekarang upah bermalam menteri aja kemarin Sri Mulyani menegaskan per malam paling mewah 9,3 juta. Kok tega gitu? Kok kita nggak bisa bersikap seperti Mahatma Gandhi apa si yang dari Iran itu Ahmadinejad sampai kok harus menteri 9,3 juta cuma untuk tidur di sebuah tempat tidur yang lebih nyaman dibanding Rasul kita nih. Ya saya harus terpaksa ngomong agama nih Bang. Karena kan contoh pemimpin dalam Islam itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman. Abu Bakar aja tiduran selonjoran di teras masjid. Kadang-kadang bajunya juga jahitan, kadang-kadang tidur di bawah pohon korma. Sampai utusan dari Persia nggak percaya bahwa ini rajanya umat Islam gitu. Di era modern Ahmadinejad aja tidur di alas ya. Nah, kemudian kita lihat gini, panglima besar kita guru. Terus kita banyak yang pemimpin pondok pesantren, terus tokoh Muhammadiyah, tokoh gereja, tokoh umat Buddha, Hindu segala macam yang hidupnya sederhana. Kok kita tega gitu? Menteri tidur sehari dalam rapat 9,3 juta sementara guru honorer cuma 200.000 400.000 sebulan. Ini kan sebuah kebuntuan yang jelas-jelas kita terpapar selama dari kita merdeka sampai sekarang. Guru honorer ternyata lebih rendah dibanding kuli bangunan atau bahkan UMKM yang di jalan-jalan atau bahkan ojol. Kan kasihan sekali. Kita terus mau menteri sekali nginep 9,3 juta, terus kemudian sekali makan 191.000. Dan ini kita terperangkap pada seremonial. Orang Indonesia tuh kebanyakan rapat tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ini kan kemarin muncul tuh bahwa banyak anggaran negara dipakai buat ya itu plesir atau jalan-jalan apa kenikmatan individu para pejabat, akhirnya dihabis-habisin anggaran negara. Harusnya bisa sisa mungkin untuk subsidi guru honorer apa gimana. Sama seperti program makannya MBG ini. Kenapa tidak fokus? Kemarin Bill Gates ngomong, kenapa nggak fokus ke ibu hamil dan bayi? Ini kan dibanding ke sekolah. Sekolah kan ada yang kaya raya, ada yang miskin. Atau kenapa nggak fokus yang ke orang miskin, yang dia putus sekolah, misalkan. Yang dia memang tahu-tahu mengalami broken home, ditinggal bapaknya, apa ibunya meninggal, apa gimana. Kenapa nggak fokus itu? Terus kita selama ini ngelihatnya ini sebuah desain besar yang terpusat. Enggak. Kerusakan ini sampai ke tingkat daerah. Karena sebenarnya kerusakan ini dilihat langsung oleh kelurahnya, camatnya, RT-nya, RW-nya. Lalu program kas desa kemana? Harusnya kas desa yang kemarin di eranya Jokowi itu dipakai untuk hal-hal seperti itu, malah dipakai judi online. Malah dipakai seneng-seneng di kafe, di bar, apa dihabiskan nyewa wanita atau gimana. Malah kemarin ada pejabat yang habis berapa miliar untuk kesenangan wanita selingkuhan ya. Nah, ini kan kita harus ketat ini. Kita sebagai negara tikus mau dimakan sama Cina negara kucing. Nah karena kita nggak melihat Cina aja menghukum mati koruptor. Cina yang komunis. Nah dalam agama juga demikian. Kerusakan yang sangat besar harusnya ya udah koruptor itu dihukum mati. Nggak ada rasa kasihan buat keluarganya juga makan duit haram kok. Keluarganya juga foya-foya kok. Karena sesungguhnya
para koruptor itu telah melakukan pelanggaran HAM, Iya, pelanggaran HAM, pelanggaran kemanusiaan juga. pelanggaran kemanusiaan. Dan itu pengkhianat negara, betrayer. Iya. Tapi ini koruptor pengkhianat negara, ini Bang Jimmy, kita kan melihat di kabinetnya Pak Prabowo ya, KMP nih, KMP. Kayak si Zulkifli Hasan dulu pernah juga diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pelepasan kawasan hutan. Gitu. Sampai sekarang juga entah di mana rimbanya kita nggak tahu nih, kan tiba-tiba menguap begitu aja. Ya, termasuk Airlangga Hartarto dugaan korupsi minyak goreng yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Nah kemarin yang teranyar adalah korupsi BBM di Pertamina, ya kan? Itu masih saja dipelihara sama Pak Prabowo. Apakah ya, Pak Prabowo menikmati ini gitu kan? Saya kira gini Mas Bo, dalam waktu 6 bulan ini berjalan, dari ke hari itu yang terjadi adalah kasus yang terbesar adalah korupsi. Jadi korupsi itu sudah merupakan berita, kebutuhan berita setiap hari. Jadi kita istilahnya tiada hari tanpa kasus korupsi. Jadi mau nggak mau kita harus melihat kenyataan bahwa korupsi itu sudah menjadi virus, sudah menjadi katakanlah kebiasaan buruk. Nah, bagaimana melawan ini? Kemarin pidato Prabowo kan jelas Presiden bahwa negara cukup kuat untuk melawan para pengkhianat negara. Ya kita tinggal menunggu ya kan waktu apakah itu bisa terlaksana apa enggak. Saya lanjutkan lagi, contoh di Filipina. Di Filipina itu kabinet itu dibubarkan. 30 menterinya itu dibubarkan oleh bom-bom Presiden di Filipina. Lalu selanjutnya setelah itu, the next, dia bubarkan BUMN. Seluruh BUMN di Filipina itu dipecat. Karena memang di Filipina itu sudah menjadi negara preman. Jadi karena sudah begitu dalam, bukan berarti bom-bom itu jujur, belum tahu kita, ya kan? Iya. Tapi anaknya Marcos. Iya, anaknya Marcos. Iya, betul. Ya kalau kita di sini ya Marcos sama Soeharto tidak ada bedanya. Iya. Nah, cuman yang kita mesti lihat adalah bom-bom berusaha untuk memperbaiki negaranya. Bahwa nantinya Kabinet Merah Putih bubar dan Kementerian BUMN itu bubar, yaitu meniru Filipina. Berani nggak Prabowo melakukan hal itu? Saya kira kalau perhitungan saya 50-50. Oh, 50-50 ya? 50-50. Karena kalau 100% nggak bakal terjadi. Tapi kemarin, karena gini, kedua dengan Mega, karena nanti kan tadinya kabinet 100% nih, politik. Nanti tahap kedua, kalau menurut saya, mungkin saya salah, adalah 50-50. Kenapa? Kabinet ahli plus kabinet politik. Jadi pasti kurang lebih masih dijaga ya kabinet politik. Dalam rangka keseimbangan. Jadi dia tetap menjaga ritme politik dalam hal ini powernya supaya ada keseimbangan. Tapi dia memainkan peranan kabinet ahli. Saya cenderung ngomong kabinet ahli karena awal daripada pemerintahan Prabowo dimulai di retreat itu di Hambalang, itu mengundang para ahli dari dunia. Ahli dunia itu diundang. Ada ahli hubungan internasional, ya kan? Ada ahli ekonomi, ada ahli AI, seluruh itu selama berapa hari ya itu di Hambalang itu. Luar biasa. Jadi kabinet ahli itu mungkin akan terjadi. Cuman kapan ya kita tunggu. Pelan-pelan ya. Secara perlahan. Tapi saya ulangin lagi, retreat yang terjadi di Hambalang diawali oleh
dengan mengundang para ahli, kaum intelektual dari seluruh dunia. Dan ini benar-benar yang jago-jago semua. Artinya, iya, yang expert di bidangnya. Ada dari Amerika, ada dari Eropa, ada dari India. Jadi ini memang kalau menurut saya, kalau presiden ini melaksanakan itu, saya kira ya luar biasa. Ya buktinya Danantara itu bagian daripada kapitalis global. Itu juga itu bagian daripada apa corporate, ya global, dan itu kapitalis. Beda sama koperasi yang akan dibentuk, koperasi merah putih juga namanya tuh. Nah itu biasanya koperasi itu kita kenal sebagai sosialis. Iya. Nah, dan kita Di Spanyol itu iya. Mondragon yang dibentuk oleh Serikat Jesuit. Iya, dan kita mengenal apa yang namanya ekonomi campuran. Kapitalis kita terima, sosialis juga kita jalankan. Dan walaupun itu akan koperasi merah putih itu saya khawatir akan memberatkan, ya kan, yang memberatkan anggaran APBN kita. Karena awalnya ada 400 triliun dibutuhkan. Lalu sekarang katanya bukan pinjam ke bank itu, bank Himbara. 3 sampai 5 miliar. Nah, ini Mas Bowo, inilah kita mesti buat rencana yang baik, tetapi jangan jadi bencana. Dan antara bisa jadi bencana. Koperasi merah putih bisa jadi bencana jika ya tadi ada korupsi, ada ya KKN katakanlah gitu, itu ditolerir di Danantara itu sama di koperasi merah putih itu. Nah kalau ini terjadi dan sudah ada kritik, salah satu dewan pembinanya itu ada Ray Dalio sudah mengkritik. Mundur ya? Yang mundur kan? Iya, mundur, kita lihatlah ya. Tapi mundur. Dia mengkritik dan menjelaskan bahwa perlu meritokrasi. Kedua, bahwa dia menjelaskan bahwa tidak boleh ada KKN. Itu kritik Ray Dalio. Itu bukan orang sembarangan, itu udah high level itu di Amerika. Dan orang sukses. Dan orang ahli. Dan sudah ada datang ke Hambalang dulu awalnya. Dan ini menurut saya katakanlah sebuah kritik dari luar sudah masuk terhadap Danantara. Nanti tentu ada kritik-kritik lain di koperasi. Di koperasi juga sudah ada kritik. Koperasi merah putih. Nah, sekarang tinggal pilih aja. Jika kita tidak menjalankan dengan keahlian, semua korporasi itu akan hancur. Kalau nggak menjalankan dengan profesi yang benar, hancur. Pasti. Itu tinggal tunggu waktu aja. Jadi rencana baik, tapi akan menjadi bencana jika tidak dilakukan berdasarkan profesionalisme, ya, dan dijalankan betul-betul dengan kejujuran. Itu aja. Kalau saya sederhana aja, Mas Bo, nggak pernah ini ya berpikir lain kecuali harus ada keahlian, termasuk di kabinet yang akan datang jika ada reshuffle. Dan itu penting karena ini menghadapi angin badai dan menghadapi gelombang besar, ya, di dunia internasional, dan semua goyang, baik China goyang, Amerika goyang. Nah ini betul-betul berimbas pada kita. Iya, bisa berimbas dan nggak mudah. Iya. Bang, kita sebetulnya appreciate juga dengan effort yang dilakukan oleh Prabowo ya. Dia mengumpulkan para pembantunya di Hambalang, dikasih training oleh para expert, ada yang expert di bidang internasional hukum, ada yang expert di bidang ekonomi dan segala macam.
Seharusnya kan ini dijalankan oleh para pembantunya Prabowo. Tetapi faktanya, jangankan ilmu, perintahnya Prabowo aja. Misal dalam konteks efisiensi gitu Bang ya. Harus ada efisiensi sekitar berapa ratus miliar gitu ya. Ada pemangkasan di 16 pos anggaran kementerian dan lembaga negara. Tapi faktanya tadi sempat disinggung oleh Gus Eko gitu. Ternyata baru terungkap ini jatah nginep para pejabat per malam itu 9,3 juta. Itu kan antitesa dari omongannya Prabowo. Ini pembantu-pembantunya nggak deliver atau bagaimana sih Bang? Atau memang mau merusak image-nya Prabowo gitu loh. Kalau menurut Bang Jimmy gimana tuh? Iya, ini memang luar biasa kita. Karena kita beratnya ya, di perekonomian kita beratnya ke titiknya itu di konsumsi. Oke. Nah, ini yang mesti kita mengerti. Bukan di produksi. Nah, yang terjadi kita sekarang ini harus ya kan menjaga ritme konsumsi itu. Kenapa? Karena sekarang daya beli turun, ya kan? Betul. Karena terjadi deflasi 3 bulan berturut-turut. Inflasi 3 bulan. Walaupun inflasi katakanlah sekitar 2-3% berjalan per tahun. Terjaga, ya, masih terjaga. Nah, konsumsi inilah yang memaksa bukan kita memakai hemat pangkal kaya lagi, tapi bagaimana supaya kita tidak berhemat sekarang ini dalam rangka menaikkan konsumsi. Sehingga semua anggaran itu harus segera digelontorkan. Jadi anggaran kita harus segera digelontorkan ke masyarakat, ke bidang-bidang seluruh bidang-bidang ekonomi, supaya uang itu berputar, supaya belanja itu dimaksimumkan, sehingga ekonomi itu bisa bertumbuh. Nah, makanya sekarang ini yang saya heran ya, ada paket-paket baru yang diciptakan baru-baru ini, ada 8, nah sekarang ada 5 lagi. Nah, ini tidak langsung connect ke kelas menengah yang problem sekarang. Kelas menengah kan ini kan mengalami penurunan, ada sekitar 15-20 juta kelas menengah itu menjadi turun kelas. Sehingga ini menurut saya ya, ini satu pertanda yang betul-betul negatif. Dan ini mesti diantisipasi segera. Ini belum ada katakanlah kebijakan atau policy untuk menaikkan harkat tingkat menengah ini menjadi kembali ke kelas menengah lagi. Belum saya lihat. Tetapi ada beberapa katakanlah keputusan ya, 5 keputusan itu ya yang akan sebesar berapa ya? Hampir 25 triliun kayak stimulasi. Iya, stimulasi yang terakhir ini. Dan itu masih kurang kalau menurut saya. Sangat terbatas. Masih kecil. Dan perlu lagi stimulasi yang lain. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, kembali ke tadi, ke kabinet atau reshuffle ini. Nah, itulah disebut kenapa kita perlu ahli, karena untuk menciptakan stimulasi lanjutan. Dan reformasi struktur harus segera dilaksanakan. Kalau enggak, kita dalam bahaya. Ini kan kita menghadapi tadi menghadapi gelombang besar, menghadapi angin badai. Nah, bisa aja terjadi tsunami besar nanti. Nah, ini akan merusak seluruh kegiatan kita. Kita udah turun kan dari 5 ke 4%. Iya. Jangan sampai turun lagi. Yang ini diusahakan supaya sampai kembali ke 5% lagi. Iya. Oke, Gus Eko. Ini kan banyak sekali ya menteri-menteri Prabowo yang tidak deliver terhadap instruksinya Prabowo. Tadi menyinggung soal efisiensi. Itu kemudian Sri Mulyani mengatakan bahwa
jatahnya para pejabat untuk bermalam itu di kasur hotel ya, di kasur hotel itu 9,3 juta. Itu bagi saya ya angka yang cukup fantastis itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini by design dari karena tadi kita menyinggung soal kabinet politik ya. Jadi ada semacam duri dalam daging gitu, ada semacam infiltrasi untuk merusak image-nya Prabowo di mata masyarakat ya, yang mengesankan Prabowo ini tidak pernah selaras dengan ucapannya seperti Jokowi lah begitu. Oke, makasih Saudara Bowo. Kalau tadi Bang Jess menyinggung masalah stimulan ya ekonomi, berarti mungkin menurut pandangan saya dari segi lain perlu ditambah, tidak cuma stimulan dalam ekonomi. Misalkan kalau tingkat konsumsi itu memang harus dijaga untuk menjaga yang lain, berarti harus ada tambahan untuk mendukung stimulan ekonomi ini. Apa? Stimulan hukum. Nah, satu lagi, misalkan hukum dipraktekkan secara keras, bahwa oknum-oknum polisi, oknum-oknum TNI, oknum-oknum PNS itu benar-benar harus ditindak. Kan juga seperti usulan bahwa PNS mau sampai 70 tahun, lalu terus regenerasi dan meritokrasinya di mana? Kita mempekerjakan orang tua. Orang tua juga tingkat kebahagiaan hidupnya kan juga harusnya sudah ya ngurus cucu, istirahat. Tapi orang tuanya jangan ngeliat ke Bang Jimmy dong. Enggak, kan Bang Jess bukan PNS. Iya. Nah, gitu. Nah, terus jadi stimulan ekonomi ini harus ditambah sama stimulan hukum. Kenapa? Karena dengan adanya kejelasan hukum, kemarin juga Vietnam kan juga baru menghukum mati koruptor apa tuh ya, 200 triliun juga kan. Nah, kita lihat aja contoh kucing Cina, contoh kucing Vietnam, bahkan Vietnam berani lawan Cina juga. Jadi hukum memang harus jadi Panglima. Ini kan omongannya Pak Harto, omongannya TNI, Polri, kita negara hukum. Bukannya terus mengotak-atik hukum atau memperbodoh tampang hukum kita di bawah kepentingan elit politik parpol atau politikus. Bahkan mafia. Kepentingan mafia. Warga masyarakat punya surat hak milik, atau digusur, yang sudah bayar pajak berapa lama. Ini kan ada pembiaran sepertinya. Pembiaran praktek-praktek ini terjadi. Seolah-olah pimpinan pusat itu juga nggak ngelihat. Kan kita punya HP nih. HP ini, segala permasalahan yang terjadi di sini, penyelewengan ini, kan ini juga mampir nih. Ke HP-nya Prabowo, HP-nya Megawati, HP-nya SBY, HP-nya elit parpol, ketua parpol, DPR. Bukannya kayak kemarin yang beredar di media, ada instansi apa rapat, anggotanya malah buka micet. Waduh, aplikasi hijau kan gawat. Nah, jadi stimulan ekonomi juga harus dibantu mas. Open BO ya. Iya. Jadi luar biasa, kita sakit secara nasional. Kembali tadi kita ngomong masalah Megawati dan Prabowo sudah mendekat. Oke, itu agenda elit. Kita waktu reformasi kan juga dulu ada agenda elit, ada agenda mahasiswa juga. Mahasiswa agendanya apa? Kemarin kan yang teman-temannya Dipo demo itu adili Jokowi. Ya kalau enggak ya investor siapa yang mau invest di Indonesia? Pertama, Prabowo mengagung-agungkan Timur Tengah. Timur Tengah siapa yang mau ini di Indonesia? Nggak ada. Kalau investor yang penting adalah kepastian hukum. Nah, iya, jadi kepastian hukum. kembali gitu, Mas Eko. Ditambah. Iya. Jadi ya hukum itu memang mesti jadi panglima. Iya. Kalau sekarang ini di kabinet kita kan jadi dia panglimanya politik. Bahwa sebagai kesimpulan bahwa kita harus gerak hukum mengembalikan kedudukan hukum sebagai kedudukan yang paling tinggi sehingga politik itu menjadi nomor 3 dan
ekonomi menjadi soal nomor 2, dan nomor 1 harus dikembalikan adalah hukum panglima sebagai bukan politik sebagai panglima, tapi hukum. Jadi bukan politik sebagai panglima, tetapi hukum menjadi panglima. Jika ini berjalan, maka ya kan pertumbuhan ekonomi, ya kan kesejahteraan rakyat Saya niscaya akan pasti berjalan. Ini saya niscaya akan berjalan. hukum sebagai panglima. Ya. Hukum sebagai panglima. Ya. KMP ini kan kabinet manusia pendosa. Ya, banyak sekali Bang sebetulnya menteri-menterinya Prabowo yang bermasalah di bidang hukum. Tadi menyambung omongan Bang JS, hukum sebagai panglima, tapi ini hanya omon-omon. Kita lihatlah, ya, ini fakta loh. Saya bicara bukan omon-omon, bukan hoax. Fakta yang berasal dari sumber kita di media gitu. Misal ya, kayak Menteri SDM Bahlil terlibat kasus jual beli izin tambang di Konawe, di Raja Ampat. Kemudian juga ada Menteri Airlangga Hartarto, ya kan? Ya, terlibat juga dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng. Kemudian juga ada Zulkifli Hasan, ya, terlibat dalam kasus dugaan korupsi pelepasan kawasan hutan. Lantas yang teranyar ini kemudian di Kemendikbud eranya Nadiem Makarim, korupsi pengadaan laptop senilai 9 triliun. Wah, gila tuh. Yang kemudian menyeret-nyeret nama Luhut Binsar Panjaitan. Lalu juga korupsi di pajak. Memang sih bukan menterinya, tapi anak buahnya. Cuma kan menteri harus bertanggung jawab terhadap anak buah di bawahnya, kan begitu ya. Dan banyak lagi lah, dan banyak lagi. Banyak korupsi-korupsi yang terjadi di kabinet manusia pendosa nih, KMP ini. Banyak. Tapi seolah diabaikan hukum. Nah, sehingga kita ini justru menjadi jalan ke belakang, bukan jalan di tempat masih mending. Mundur ke belakang ini yang lebih bahaya gitu kan. Jadi apa sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo ya, supaya dia bisa membawa Indonesia semakin maju ya. Nah, terutama ini perlu nggak sih dilakukan pembubaran KMP ini? Ini sebagai closing statement juga. Silakan, Bang Jimmy. Jadi kalau kita lihat dari apa yang terjadi di kabinet kita ini, begitu banyak perkara-perkara ya yang harusnya menjerat secara hukum daripada anggota di kabinet itu. Ada yang soal perjudian, ada yang soal narkoba, ada yang soal pajak. Jadi ini memang luar biasa. Ada yang soal laptop, ada yang soal izin tambang, ada yang soal... Jadi bermacam-macam kasus yang segera harus masuk ke bidang hukum. Jadi kenapa bidang hukum itu penting? Ya karena untuk membersihkan dan terjadinya clean and clear government. Jadi pemerintahan bersih itu akan terjadi jika kabinet ini segera di-reshuffle. Mau nggak mau. Itu kesimpulannya, Mas Bo. Jadi harus ada kabinet yang memang betul-betul katakanlah bersih dan memang memiliki keahlian. Expert ya. Expert. Tadi saya sudah katakan kan, bagaimana ekonomi kita bertumbuh ketika zaman Pak Harto. Karena diambil dari ahli-ahli yang tamatan dan bersekolah di Eropa. Ekonomi Eropa. Di Belanda, Jerman, dan sebagainya. Ada juga yang diambil dari Amerika, dari Berkeley, dari Harvard, dan itulah yang terjadi saat Pak Harto berkuasa. Nah, sekarang juga ahli korupsi. Nah, sekarang ini udah menurut saya udah berbeda levelnya, sehingga pelajaran inilah yang menjelaskan kita sekali lagi bahwa perlu adanya reshuffle. Ya segera mau nggak mau untuk memperbaiki kinerja daripada Presiden Prabowo. Saya kira itu cukup, Mas Bo. Gus Eko,
Gimana? Ya, kita harus belajar memperkuat nation kita, bangsa kita. Jadi hukum memang harus jadi panglima karena kan negara kita punya kontrak state, konstitusi, dan itu diperjuangkan oleh para tokoh pejuang kita yang punya nasionalisme, patriotisme, nggak cuman omon-omon kepentingan tukar guling, kepentingan parpol, politikus, keluarga, yang kemudian akhirnya dampaknya diderita oleh banyak orang. Banyak orang yang bayar pajak, bahwa pemerintahan ini bukan negara monarki, republik, negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara koruptor. Bukan negara koruptor. Jadi kalau Cina menghukum mati para koruptor, Vietnam menghukum mati koruptor, Vietnam juga berani melawan Cina juga. Jadi kita harus punya kemandirian, misalkan politik bebas aktif. Nah, kita juga harus bebas dan aktif. Bebas dalam menguatkan bangsa kita, aktif dalam perdamaian dunia. Siap. Sobat Logika, kita tadi sudah bincang-bincang mengenai reshuffle kabinet dan kesimpulannya adalah Pak Prabowo, bila Anda memiliki integritas, bila Anda adalah seorang patriot, Anda berani menyingkirkan para tikus-tikus di kabinet Anda. Karena bukan 1-2 orang pejabat saja yang melakukan tindak pidana korupsi yang menjerat ratusan juta masyarakat, yang merugikan ratusan juta masyarakat Indonesia. Pak Prabowo harus berani melakukan hal itu. Dan satu hal lagi, pesan dari para purnawirawan, 1 di antara 8 poinnya adalah mencopot Gibran Raka Buming Raka, ya, anak dari Mulyono. Kenapa demikian? Karena seperti Anda katakan sendiri dalam acara Hari Lahir Pancasila, kita harus tegak pada Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 adalah konstitusi kita. Gibran naik karena melanggar konstitusi. Akhir kata, saya Triwibowo Santoso undur diri. Kita akan berjumpa kembali dalam acara Omon-Omon Politik di Logika Bicara. Salam sehat selalu, Sobat Logika.